Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya tema tadi pagi dan siang dan juga tadi sore, tema yang sama saya akan menyampaikan malam hari ini, yaitu bagaimana kita mengembangkan kebiasaan yang baik ya. Tentunya saya tidak menyampaikan hal-hal yang mungkin sudah biasa kita lakukan ya, bagaimana mungkin jalan di depan orang atau bagaimana kita menyampaikan terima kasih, tentu bukan hal-hal yang praktis seperti itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pada dasarnya kita ini terlahir tidak dengan kebiasaan ya. Waktu kita terlahir itu, waktu kita lahir tidak terlahir dengan kebiasaan. Namun kitalah yang membentuk kebiasaan tersebut ya. Waktu kita masih kecil kan kita diajar bahwa kita harus sikat gigi waktu mandi gitu ya. Dan itu sudah menjadi kebiasaan gitu ya, sudah menjadi kebiasaan yang kita lakukan secara rutin tanpa kita rencanakan ya. Sudah ada di otak kita bahwa kalau mandi mesti sikat gigi ya. Kalau pagi sarapan, kalau siang makan siang, kalau malam makan malam seperti itu ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan begini bahwa hampir 50% menurut penelitian, kehidupan kita digerakkan oleh kebiasaan dan dikerjakan secara otomatis ya. Waktu kita memuji Tuhan tanpa saudara disuruh untuk tepuk tangan, waktu praise kita langsung tepuk tangan dengan sendirinya ya. Waktu kita waktu penyembahan walaupun WL tidak berkata mari kita angkat tangan, otomatis itu sudah seperti kebiasaan bahwa waktu penyembahan kita mengangkat tangan kita. Nah saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nah kebiasaan-kebiasaan inilah yang seringkali kita lakukan dalam hidup kita, yang kita lakukan secara rutinitas. Dan ketika kita tidak melakukan, maka seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita, saudara ya. Saudara-saudara yang terbiasa waktu bangun pagi, ya tentunya kita semua ya, saya berharap bahwa jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini, waktu kita bangun pagi, kita berdoa ya, kita baca firman, kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Dan ketika mungkin kita berada di tempat yang lain, bukan di rumah kita, sekalipun mungkin ada yang ASN gitu ya, atau yang pegawai swasta yang harus sekamar dengan orang yang tidak seiman gitu ya. Tapi karena itu sudah menjadi satu kebiasaan dalam hidup kita, maka secara spontan kita lakukan ya. Peduli amat dia yang mungkin tidak begereja ya, atau mungkin orang yang mungkin dia sembahyang dengan caranya, tapi kita tetap melakukan dengan sendirinya. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dan ketika hal itu kita tidak lakukan dalam hidup kita, maka ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, saya memberikan ilustrasi atau contoh tadi sore bahwa setiap hari Selasa, Kamis dan Jumat itu saya menyiar di radio ya. Saya menyiar dan itu sudah menjadi satu rutinitas bahwa waktu pagi, karena hari Rabu kan saya tidak menyiar, jadi saya tidak mencantumkan di situ ya. Waktu saya bangun pagi gitu ya, saya berdoa dulu secara pribadi, kemudian ke kamar mandi, dan setelah itu saya dengan suami kami sama-sama baca firman, kami berdoa seperti gitu, dan setelah itu saya menyiapkan sarapan buat suami gitu dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain, dan sudah saya perhatikan waktunya bahwa di jam sekian atau di menit sekian saya harus mandi karena saya akan harus ke gereja ya, supaya pas jam 7 teng saya sudah menyiar seperti gitu. Dan itu sudah sudah otomatis saya lakukan. Saya sudah kerjakan, dan ketika nanti jam 9 selesai saya menyiar, saya langsung naik ke lantai 2 karena kami kantor ya, para full timer. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan ketika saya pulang kampung atau saya pergi ke tempat yang lain, saya tidak melakukan seperti itu bahwa waktu pagi saya harus doa pagi dengan suami. Saya doa pagi sendiri saudara ya, dan mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang biasa saya lakukan secara rutinitas menjadi hilang seperti gitu karena saya berada di tempat yang lain. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang psikolog terkenal dia berkata begini, menghentikan sebuah kebiasaan berarti membentuk kebiasaan baru, sebuah respon baru yang lebih kuat. Jadi kebiasaan lama yang merespon masih ada tetapi menjadi tidak dominan ya.
Kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mungkin tahun ini akan pensiun ya dari pekerjaan sebagai ASN mungkin juga dari pekerjaan swasta gitu ya. Yang biasanya pagi-pagi kita bangun, jam sekian sudah harus ke kantor ya. Jam sekian saya harus karena mau apel seperti gitu. Tapi ketika saudara pensiun maka kegiatan itu tidak dilakukan lagi. Dan sudah harus beralih dengan kebiasaan yang lain. Nah banyak orang yang tidak mempersiapkan ini sehingga menjadi stres ketika dia masuk ke masa pensiun. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesuatu yang biasa kita lakukan dalam hidup kita. Dan itu sudah menjadi satu rutinitas dan ketika kita melakukan dengan apa ya dengan penuh ketekunan tentunya maka itu akan menjadi gaya hidup kita ya. Tapi kalau sesuatu yang kita lakukan karena terpaksa ya, terpaksa dari luar gitu ya atau dipaksa dari luar dan kemudian ketika kita tidak memaksakan diri kita maka itu tidak akan menjadi satu kebiasaan. Saya berikan contoh sederhana saudara ya. Akhir tahun 2023 masuk ke tahun 2024 kita dibagikan ada seperti kertas gitu bacaan setahun dari 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Saya tidak tahu apakah semua jemaat itu membaca dari Kejadian pasal 1 sampai pada Wahyu pasal yang terakhir, saya tidak tahu. Mungkin awalnya ada di antara saudara yang terpaksa, apalagi mungkin gembala fokusnya bilang, gimana sudah baca bacaan hari ini, mungkin ada yang seperti gitu atau ketua-ketua komisi gitu ya. Awalnya mungkin kita seperti terpaksa, tapi kemudian karena ada dorongan dari hati kita dan kita mulai membiasakan itu, sehingga ketika kita tidak membaca firman Tuhan di pagi hari atau di hari itu, dan kita melewatkan 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal dari satu bagian firman Tuhan, maka kita merasa ada sesuatu yang hilang. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan itu sebabnya kita harus mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam atau di tengah-tengah situasi yang tidak baik ya. Hal-hal yang seperti itu yang kita harus kembangkan dan hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari kehidupan seorang yang bernama Daniel ya. Alkitab mencatat bahwa Daniel ini lahir abad ke-7 ya. Daniel lahir abad ke-7 sebelum Masehi di Israel ya. Dan kemudian dia mati pada abad yang ke-6 sebelum Masehi dan diperkirakan dia mati di Babilonia. Nah, Daniel ini dia seorang yang berasal dari suku Yehuda. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan satu contoh dari firman Tuhan yaitu Daniel, bagaimana dia menjadi contoh yang baik bagi kita dan dia mampu mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan rohani. Dan perlu dicatat bahwa Daniel ketika dia mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik ini bukan di tanah kelahirannya, bukan di lingkungan di mana keluarganya, orang-orang di sekitarnya itu memberikan dukungan. Tetapi Alkitab berkata bahwa dia berada di pembuangan di Babilonia. Dan ini sesuatu yang tidak mudah saudara, karena apa? Karena orang-orang Babilonia atau orang-orang Babel itu tidak menyembah Allah Israel yang disembah oleh Daniel. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau untuk perkara-perkara yang jasmani kita begitu berupaya untuk melakukan, kita all out sampai kita bisa mencapai. Kenapa untuk hal-hal yang rohani yang sifatnya kekal kita tidak melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak di antara kita yang kadang-kadang kalau untuk perkara rohani kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Oh nanti masih ada minggu depan ya, nanti masih ada bulan depan. Tapi kalau untuk perkara jasmani kita begitu berusaha supaya tidak terlewatkan satu hari dalam hidup kita untuk tidak melakukan. Mungkin saya memberikan contoh tadi sore ya, kita waktu bulan Desember kemarin kan full dengan acara-acara Natal gitu ya. Di keluarga, di kerukunan dan banyak lagi. Dan kita mulai merasa bahwa berat badan kita sudah mulai bertambah. Sehingga kita berupaya bahwa kita sudah berkomitmen bahwa di bulan Januari saya harus menurunkan berat badan saya. Supaya apa? Supaya saya lebih sehat, supaya saya lebih bebas lagi beraktivitas. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya saya katakan bahwa kalau untuk yang jasmani kita berupaya sedemikian rupa padahal sifatnya hanya sementara. Kenapa untuk hal-hal yang rohani yang kekal kita tidak melakukan seperti itu. Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-11. Daniel pasal 6 ayat 11 firman Tuhan berkata demikian.
Daniel tetap berdoa dan mengucap syukur kepada Allahnya 3 kali sehari. Sebagaimana kebiasaannya dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Saudara, kalau melihat ayat-ayat sebelumnya saudara, maka saudara akan membaca dalam Daniel pasal 6 ini kisah di mana orang-orang pada waktu itu berusaha bagaimana caranya supaya Daniel ini supaya Daniel itu mendapat hukuman saudara ya. Ya tentu karena mungkin ya pasti ya karena iri hati dan lain sebagainya. Nah mereka berupaya bagaimana caranya tapi mereka tidak mendapatkan kesalahan. Hanya dalam hal ibadah itu sebabnya mereka mengadukan itu kepada raja. Jadi mereka katakan kepada raja-raja supaya mengeluarkan satu ultimatum bahwa bagi siapa yang menyembah kepada Allah lain selain daripada Allah yang dipercaya atau dewa-dewa dari orang-orang Babel, maka orang itu harus dimasukkan ke gua singa. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu Daniel mendengar berita ini, apalagi itu kan sudah pasti diundangkan seperti gitu saudara ya. Waktu dia mendengar berita ini, apakah kemudian Daniel langsung ciut dan berkata, ya apa boleh buat, kali ini saya turunkan jam doa saya. Yang biasanya 3 kali dalam sehari, saya kurangi 2 kali. Atau saya kurangi hanya 1 kali saja. Ya hanya sebagai formalitas. Tapi Alkitab berkata bahwa Daniel tetap, ada kata tetap di sana. Daniel tetap berdoa dan mengucap syukur kepada Allahnya 3 kali sehari sebagaimana kebiasaannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Belajar dari kehidupan Daniel ini, ada 3 hal yang saya akan sharingkan pada malam hari ini. Bagaimana kita mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik karena itu bisa berdampak bagi orang lain dan di dalamnya kita menjadi berkat, ya di dalamnya kita menjadi kesaksian. Yang pertama apa yang dikembangkan oleh Daniel, dalam Daniel pasal 1 ayatnya yang ke-8 dikatakan begini bahwa Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel punya tekad. Iya, harus punya tekad saudara. Iya, kalau kita tidak punya tekad maka kita tidak akan pernah melakukan satu kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan baik itu hanya sementara kita lakukan. Tapi kalau kita punya tekad, kita punya upaya, kita punya komitmen, maka saya percaya bahwa sekalipun ada tantangannya, sekalipun ada resiko yang kita harus hadapi, ada sesuatu akibat dari keputusan kita untuk melakukannya. Tapi karena kita punya tekad, kita tetap maju seperti yang dilakukan oleh Daniel. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa kisahnya ini ketika orang-orang Israel ya, orang-orang Yehuda ketika mereka dibuang di Babel. Alkitab berkata bahwa ketika mereka berada di sana yang memerintah raja ya Nebukadnezar pada waktu itu, Alkitab berkata bahwa saya tertarik saudara ya waktu saya membaca bagian ini karena raja ini memilih orang-orang muda gitu ya. Memilih orang-orang muda dan di antara mereka ada juga orang-orang muda dari Yehuda yaitu Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dan ada ketentuan ya, ada ketentuan yang harus dilakukan, harus ditaati oleh orang-orang muda ini yang dipersiapkan untuk apa? Membaca, untuk belajar karena kan mereka akan terlibat nanti dalam pemerintahan. Jadi mereka itu 3 tahun lamanya mereka harus belajar gitu ya. Sembari mereka belajar, sembari mereka dipersiapkan menjadi nanti yang terlibat dalam pemerintahan. Tapi yang tidak kalah menariknya adalah karena makanan raja itu juga yang mereka makan. Jadi porsi dari makanan atau kualitas dari makanan raja sama dengan dimakan oleh orang-orang ini, anak-anak muda ini termasuk Daniel. Dan ketiga rekannya itu Sadrak, Mesak dan Abednego. Bukan cuma makanan mereka tetapi juga minuman mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daniel yang menyadari bahwa dia seorang yang percaya kepada Allah Israel. Dia tahu bahwa ada konsekuensi, ada sesuatu jika dia tidak punya tekad maka dia
tidak ubahnya dengan anak-anak muda pada waktu itu atau orang-orang Kasim yang ada pada waktu itu. Yang membedakan dia adalah dia tidak mau, Alkitab berkata tadi dalam bacaan kita, dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan yang disantap raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak di antara kita yang seringkali kompromi, apalagi melihat situasi dan keadaan. Apalagi itu menyangkut dengan keadaan kita, pekerjaan kita, dan banyak hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan sehingga kita tidak berani mengambil satu keputusan seperti yang dilakukan oleh Daniel. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa itu tekad? Tekad itu adalah kemauan yang kuat dan teguh untuk mencapai suatu tujuan. Tekad dapat membantu seseorang mencapai tujuan dan fokus menjalani prosesnya. Karena Daniel ini bertekad, dia komitmen, dia mau supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya tetap hidup berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Maka dia berkomitmen untuk tidak menajiskan dirinya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu di ibadah 1, 2, 3, dan 4 kita mendengarkan firman Tuhan bagi saudara yang masuk mungkin 1, 2 atau 3, 4 kita belajar, kita mendengarkan firman Tuhan bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Nah, bagaimana kita bisa menjadi terang dan garam dunia kalau kita juga ikut-ikutan dengan cara dunia? Bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang dunia kalau kita kompromi dengan dunia? Menjadi garam dan terang berarti kita berbeda gitu ya. Bukan berbeda penampilan kita tapi cara kita ya. Kita berbeda supaya apa? Kita berdampak. Sebab kalau terang dengan terang ya, apa yang kita bisa apa penerangan apa yang kita harus hasilkan. Tapi kalau di kegelapan kita membawa terang, maka yang tadinya gelap menjadi terang. Atau waktu di kegelapan kita juga, walaupun kita anak terang tapi karena kita kompromi dengan dunia, kita tetap melakukan kegelapan. Lalu terang apa yang kita bisa hasilkan? Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan salah satu yang seringkali menjadi alasan kenapa kita tidak menjadi terang, kita tidak menjadi garam, yaitu pergaulan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34 bagian A dikatakan begini. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, Daniel yang punya kebiasaan menyembah kepada Allah Israel yang hidup. Ya. Daniel dengan cara ibadahnya, dia tahu bahwa kapan dia harus berdoa. Maka ketika dia bergaul dengan orang-orang muda pada waktu itu, dia tidak mengikuti cara hidup mereka. Tapi Alkitab berkata bahwa dia bertekad, sekali lagi, dia bertekad untuk tidak menajiskan dirinya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita membiarkan diri kita dengan cara dunia atau mengikuti dengan pergaulan-pergaulan dunia sekalipun mungkin kita sudah berkata saya ini sudah bertobat, saya sudah ke gereja, bahkan saya sudah melayani. Apa bedanya saudara dengan mereka? Ya, maka terang kita tidak akan nyata. Pengaruh kita sebagai garam itu tidak akan terasa. Karena apa? Karena kita punya pergaulan sama dengan mereka. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus bahwa pergaulan yang buruk itu akan merusakkan kebiasaan baik kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, yang kita harus kembangkan, itu akan apa? Akan terpengaruh ketika apa? Ketika kita berada pada pergaulan yang buruk. Karena itu saudara perhatikan dengan siapa kita bergaul ya. Amsal 13 ayat 20 berkata begini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saya kira bahwa tidak ada satupun di antara saudara yang hadir pada malam hari ini menjadi orang malang. Kita mau supaya apa? Kita menjadi orang yang bijak. Bagaimana caranya? Bergaulah dengan orang bijak. Kalau saudara mau mengalami kemalangan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam usahamu, dalam pendidikanmu, dalam masa depanmu, bergaulah dengan orang apa? Dengan orang bebal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seseorang yang terlibat ya yang apa masih marak kan mungkin sampai sekarang ya, judi online itu saudara. Itu kan bukan serta-merta, bukan tiba-tiba pas dia buka mata langsung dapat inspirasi, tidak. Karena pergaulan-pergaulan, iya.
Kejahatan-kejahatan yang terjadi bukan tiba-tiba. Itu karena apa? Pengaruh dari pergaulan, itu sebabnya dengan siapa kita bergaul hari ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kita ya. Dengan siapa saudara bergaul itu akan mempengaruhi dalam hal kita mengambil keputusan dalam hidup kita. Daniel, Alkitab berkata bahwa dia bertekad. Sekalipun memang sehari-hari dia bergaul dengan mereka, sehari-hari makan bersama dengan anak-anak muda yang lainnya. Tetapi dia dan juga ketiga sahabatnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka punya tekad. Dan tekad itu harus kita miliki dalam hidup kita untuk tidak kompromi dengan dunia. Kalau kita mau melihat hari-hari kita disertai dan dituntun oleh Tuhan. Walaupun bukan berarti bahwa kemudian kita bebas dari persoalan. Tapi kita di balik setiap persoalan masalah yang kita hadapi, tapi kita selalu melihat campur tangan Tuhan di dalamnya. Mari hari ini yang pertama, miliki tekad untuk tidak kompromi dengan dunia. Tidak kompromi dengan cara-cara dunia. 3 tahun masa pendidikan bukan waktu yang singkat bagi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi karena mereka sudah bertekad, mereka mengambil satu sikap yang tegas. Dan mereka tidak mau kompromi dengan cara-cara yang ditawarkan oleh pemimpin ataupun yang menyediakan santapan makanan buat mereka. Sehingga mereka tetap menjaga kekudusan hidup mereka. Bukan cuma di hadapan manusia tapi terlebih di hadapan Allah yang mereka sembah. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang dimiliki oleh Daniel yang saya bisa sharingkan malam hari ini. Selain dia punya tekad, yang kedua adalah punya penguasaan diri. Atau kata lain dia tidak lupa diri saudara ya, dia punya penguasaan diri. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa Daniel ini menjadi kepala menteri di pemerintahan Media Persia dan menjabat sebagai penguasa di Babel. Itu dalam kurun waktu yang cukup lama, kurang lebih 70 tahun ya. Ada yang menafsirkan seperti gitu ya. Karena apa? Karena di bawah kepemimpinan 4 raja yaitu Nebukadnezar, Belshazzar, Darius dan Kores. Ini waktu yang tidak singkat saudara ya. Pemimpin berganti pemimpin, situasi keadaan kebijakan keputusan pasti mungkin ada perubahan-perubahan yang terjadi karena pemimpinnya berubah. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, namun tidak kemudian serta-merta membuat Daniel ini menjadi lupa diri. Saudara, Daniel ini adalah seorang yang luar biasa. Saya baca dalam Daniel pasal 5 ayat 12. Daniel pasal 5 ayat 12 dikatakan begini. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Pengetahuan dan akal budi untuk menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menyelesaikan yang salah. Sekalipun dia punya roh yang luar biasa, tetapi tidak menyebabkan Daniel ini menjadi lupa diri. Dia tetap memiliki penguasaan diri. Sehingga pemimpin berganti pemimpin, dia tetap berjalan sesuai dengan apa yang firman Tuhan ya. Dia tidak mengikuti cara-cara dunia. Bapak Ibu Saudara mungkin tadinya ada seseorang yang kita kenal yang bukan siapa-siapa. Dia bukan seseorang. Tapi kemudian mendapatkan promosi, mendapatkan jabatan, ya, mendapatkan kedudukan. Perhatikan bahwa ada orang yang ketika mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, dia menjadi seseorang, dia berubah. Tadinya mungkin dia seorang yang rendah hati, dia seorang yang peduli dengan orang lain, dia begitu suka membantu orang lain. Tapi ketika kedudukan itu dia dapatkan, dia miliki maka dia mulai berubah. Kita belajar dari seorang yang bernama Daniel. Sekalipun dia seorang yang hebat, seorang yang luar biasa, seorang yang memiliki roh yang luar biasa. Tetapi dia tetap mengendalikan diri. Bapak Ibu bisa melihat, nanti bisa membaca kembali kehidupan dari Daniel ya, dari Daniel pasal pertama sampai terakhir, khususnya ketika dia diminta untuk menafsirkan mimpi, ketika dia harus menyampaikan sesuatu, dia selalu berkata, dia tidak pernah menonjolkan dirinya, tapi dia selalu berkata bahwa Allah lah yang mengaruniakan itu kepada saya. Satu kali saudara, raja bermimpi ya. Raja Nebukadnezar bermimpi. Tapi yang lucunya saudara, raja ini mimpi tetapi dia sendiri tidak tahu apa mimpinya. Jadi kemudian Alkitab berkata bahwa dia memanggil para orang-orang atau para jampi ya, orang-orang berilmu, ahli-ahli jampi, ahli sihir dan para kasdim untuk apa? Untuk menafsirkan mimpi raja. Tapi masalahnya
Orang-orang yang dimintai nasihat ini atau minta pendapat mereka atau untuk menafsirkan, mereka bilang, apa yang kami tafsirkan? Karena raja sendiri tidak tahu apa mimpinya itu seperti apa, tapi dia mimpi, saudara. Dan lihatlah di sana bahwa Daniel kemudian Tuhan pakai untuk mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Sekalipun mungkin dia punya keahlian, tetapi dia tetap memiliki pengendalian diri. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi berkat, dia menjadi alat di tangan Tuhan untuk menolong orang-orang pada waktu itu. Sehingga yang seharusnya para penafsir mimpi ini, ahli-ahli sihir dan para kasdim yang menurut Raja Nebukadnezar berkata bahwa jika kalian tidak bisa menafsirkan, maka mereka terancam akan dipenggal-penggal saudara ya. Bukan cuma dipenggal saudara, tapi juga rumah mereka itu akan dihancurkan. Dan Daniel tampil untuk apa? Menolong teman-temannya yang lain. Sekali lagi bahwa dalam situasi seperti ini pun Daniel tetap memiliki pengendalian diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mendorong kita sekalian bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apapun prestasi yang Tuhan percayakan kepada kita, apapun kesuksesan, keberhasilan, kedudukan, atau apalagi yang kita bisa capai dalam hidup kita di tahun 2024 yang kita sudah lalui, mari jangan pernah lupa diri. Sadari bahwa itu adalah pemberian Tuhan dalam hidupmu. Pencapaian kita di tahun 2024 bukan semata-mata karena kuat dan gagah kita. Tapi karena roh Tuhan yang menolong kita, yang memampukan kita, yang memberikan hikmat, yang memberikan kemampuan sehingga kita boleh berada di titik di mana kita ada hari ini. Sadari bahwa semua karena anugerah Tuhan, jangan sekali-kali kita lupa diri lalu menyombongkan diri. Ada banyak cerita-cerita atau kisah yang kita dapatkan dalam Alkitab, termasuk di dalamnya Nebukadnezar. Ketika dia merasa dia kuat, dia hebat, waktu dia menyombongkan diri dan akhir hidupnya sangat tragis. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada alasan bagi Bapak Ibu saudara dan saya untuk menyombongkan diri. Mari kita memiliki pengendalian diri dalam hidup kita. Setiap kali kita mendapatkan pujian, setiap kali kita mendapatkan promosi, setiap kali kita mengalami mungkin peningkatan atau kenaikan dalam studi kita, kuliah kita, ataupun dalam pekerjaan kita, mari tetap memiliki pengendalian diri dalam hidup kita sehingga kita tidak akan pernah menyombongkan diri. Pengendalian diri adalah buah roh yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang ketiga saudara, yang saya bisa bagikan pada malam hari ini yaitu Daniel punya kinerja yang baik. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pasal 6 ayat yang kelima dikatakan begini, kitab Daniel dikatakan begini. Akhirnya mereka berkata, satu-satunya kesempatan kita mencari kesalahan padanya ialah sehubungan dengan kepercayaan serta ibadahnya kepada Allahnya. Mereka mencoba dari sisi kiri, sisi depan, sisi kanan, sisi belakang, dari berbagai sisi apapun mereka mencari-cari kesalahan dari Daniel. Mereka tidak mendapatkan. Luar biasa saudara. Iya. Itu bukan baru 1 tahun 2 tahun menjadi seorang perdana menteri atau pemimpin atau menjadi orang kepercayaan di Babilonia. Itu sudah sekian lama saudara. Tetapi dia tetap mempertahankan kinerja yang baik. Punya integritas. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Integritas ini yang dikembangkan oleh Daniel sehingga sekalipun sudah puluhan tahun dia berada di posisi yang sama. Di pekerjaan yang sama. Walaupun raja berganti raja, pemimpin berganti pemimpin. Tetapi dia tetap pada posisi yang sama, yaitu memiliki kinerja yang baik, memiliki integritas yang baik sehingga dia menjadi berkat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa tahun yang lalu ya sudah cukup lama,
ada seorang jemaat di tempat ini, dia panggil saya, kemudian dia bercerita, banyak hal dia bercerita kepada saya dan kemudian dia bilang sama saya, dia bilang jangan magabu. Waktu saya dengar kata magabu itu apa, saya tidak mengerti gitu ya. Kemudian dia jelaskan, dia bilang jangan makan gaji buta. Oh ternyata magabu itu makan gaji buta. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan itu selalu mengingatkan saya dan saya ini Bapak Ibu Saudara, saya sudah terbiasa sejak kecil ya. Sejak saya masih SD, saya pernah mungkin ceritakan di waktu saya khotbah. Saya terbiasa dari kecil Saudara, sejak saya SD saya tidak akan pernah makan kalau saya tidak kerja. Walaupun itu di rumah orang tua saya. Jadi kalau saya kan tinggal di kampung di daerah Morowali Saudara ya. Waktu itu kan belum ada PAM. Jadi ada kalau kami ambil air itu kadang di sungai atau mungkin ada kayak air pancuran gitu. Dan itu agak enggak terlalu dekat Saudara ya, agak jauh. Dan cara ngambil air itu bukan pakai jergen atau ember, tapi pakai bambu. Ya, bambu itu tidak ada yang satu ruas, biasa 2 atau 3 ruas, ya cukup panjang gitu Saudara ya. Ya, kalau orang dari sana itu pasti tahu, jangan pura-pura tidak tahu nih, pura-pura tidak, apa itu padahal tahu Saudara ya. Nah, saya kalau pulang sekolah, saya tidak akan makan dulu sebelum saya pergi ambil air, baru setelah itu saya kerja, saya makan. Setelah itu nanti kalaupun saya umpamanya tidur, bangun ya saya tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan walaupun saya masih usia SD dan itu sudah menjadi kebiasaan saya sampai hari ini Saudara ya. Saya tidak mau jadi beban buat orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang saya ingin sampaikan buat kita bahwa di dunia kerja kita, kalian yang sudah bekerja baik sebagai ASN maupun juga di swasta, di perusahaan gitu ya. Jangan kita menjadi batu sandungan. Saya pernah ceritakan di sini bahwa satu saat ada seorang jemaat bilang sama saya, dia bilang Ibu Sherlyn ada enggak anak-anak muda yang bisa kerja, dia punya toko ya, saya tidak perlu sebutkan di mana tokonya. Kemudian saya bilang, saya sebut namanya ya, oh iya nanti saya coba ini ya. Tapi kemudian dia sambung, sambungannya itu yang tidak mengenakan, dia bilang cuma lagi kadang-kadang kalau orang gereja, sesadiki minta izin, mau latihan lah, mau inilah, mau itulah. Akhirnya dalam 1 minggu itu mungkin dia kerja hanya sekian jam, selebihnya alasan mau latihan ini, mau KKR ini, mau itu dan lain sebagainya. Sehingga tidak menjadi berkat. Kalau kita bekerja, bekerjalah dengan penuh tanggung jawab Saudara ya. Karena pekerjaan yang kita sedang lakukan hari ini itu adalah pemberian Tuhan atau kepercayaan Tuhan buat kita. Kalau kita sia-siakan satu saat nanti Saudara kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ada banyak orang kalau umpamanya sudah mulai mendekati saat-saat terima gaji, wah dia mulai cari muka. Dia menjadi seorang yang paling sibuk ya dari teman-teman yang lain. Tapi ketika pimpinan tidak ada, ketika bos tidak ada, ketika tidak dilihat, maka dia hanya bersantai-santai saja dan dia pikir bahwa toh tidak dilihat juga. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk selalu menyadari bahwa yang menilai pekerjaan kita itu bukan manusia. Manusia terbatas untuk menilai pekerjaan kita. Dan kalaupun kita bertanggung jawab kepada manusia pun terbatas Saudara ya. Tapi Alkitab berkata masing-masing kita pada satu saat yang pasti. Kita siap atau tidak, iya kita mau atau tidak. Kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita akan pertanggungjawabkan bukan pada manusia tapi kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, khususnya kalian anak-anak muda, iya dalam pergaulan. Miliki pergaulan yang benar. Jangan ikut-ikutan dengan cara pergaulan dunia. Iya, dalam keseharian kalian, pencapaian-pencapaian kalian, jangan jadi lupa diri, Saudara. Iya. Kalian lupa bahwa kita berasal dari mana dan seperti apa di awal kita memulai pekerjaan kita atau keberhasilan kita. Kita lupa. Mari kita menjadi orang yang selalu punya pengendalian diri. Dan yang ketiga, miliki kinerja yang baik. Kalian sudah bekerja, bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Kita tidak perlu mencari pujian dari bos. Kita tidak perlu mencari pujian dari manusia. Nanti kalau tidak dipuji kita jadi malas. Oh kalau dipuji baru kita rajin gitu ya. Kalau tidak dipuji kita bilang ya percuma 1 tahun ini saya kerja tapi toh bos juga tidak bilang apa-apa. Kita tidak mencari pujian dari manusia. Sebab kalau kita mencari pujian dari manusia kita bisa kecewa. Dan manusia yang menilai kita, manusia yang memuji kita bisa keliru. Karena mereka hanya melihat yang kelihatan. Tapi Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Itu sebabnya mari kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang mengembangkan kebiasaan yang baik dalam hidup kita. Ya,
Kita menjaga pergaulan kita, menjaga kekudusan hidup kita. Dimanapun kita berada, bukan nanti di gereja atau dalam lingkungan komunitas kita berada. Tapi ketika kita berada bersama-sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mari kita menjaga pergaulan kita. Kita punya tekad bahwa saya tetap mencintai Tuhan. Saya mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak terpengaruh, tidak dipengaruhi oleh dunia. Tapi kita yang mempengaruhi dunia. Dan yang kedua, tetaplah miliki pengendalian diri, tetap memiliki kerendahan hati. Apapun yang Tuhan percayakan, miliki kerendahan hati karena semua asalnya dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, ketika Tuhan mempercayakan kita bekerja, beraktivitas, berkarya dimanapun juga, termasuk juga dalam pelayanan kita. Mari kita persembahkan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengembangkan kebiasaan baik tidak serta-merta terjadi dengan sendirinya. Karena kita ini orang Kristen, karena keluarga kita Kristen, karena teman kita Kristen. Tapi kita harus memiliki kemauan, kita harus punya tekad, kita punya kemauan, kita harus memiliki tekad, kemauan, komitmen untuk terus menerus melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Dengan tetap menjaga pergaulan yang benar serta tetap memiliki karakter Kristus sehingga dimanapun dan dalam keadaan apapun kita menjadi berkat, kita berdampak. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini akan mendorong dan memotivasi kita. Mengingatkan kita semua tanpa terkecuali juga saya. Bahwa ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita harus mengembangkan itu dalam hidup kita. Mengembangkan hal-hal yang baik sehingga melalui hidup kita ini kita menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan.